Jadi politik bahwa apa yang telah terjadi jadi wapres presiden itu ya ada sejarah yang dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan demikian kalau Anda percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu juga waktu di Kelapa itu, di sebelah Kelapa berhadapan dengan rumah orang tua saya, ya tentunya tanah orang tua saya lebih besar, rumahnya lebih besar dari asrama mereka. Karena itu bukan asrama, rumah untuk perwira. Ya. Di situ ada Pak Harto dan bapak-bapak yang lain. Jadi pada suatu hari, saya rasa bulan September itu, dan Sumokil udah tidak ada masalah, mungkin dia lari, saya tidak tahu kemana, lari toh, dan Andi Aziz menyerahkan diri di Jakarta, Mbak Kecemahi, di Indonesia bagian timur udah tentram dan aman, dan sudah bisa dicegah negara federal, dan sehingga terjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu semua terjadi, sudah waktu-waktunya di mana persiapan di mana tentara-tentara, satuan-satuan yang untuk mencegah lahirnya negara Indonesia bagian timur Indonesia, NIT, negara Indonesia Timur, yang bisa memisahkan dari Republik Indonesia. Itu untuk mencegah itu terjadi, sudah mission impossible-nya sudah selesai kan, jadi mereka sudah siap-siap untuk ditarik kembali. Persis sewaktu itu terjadi, ayah saya sedang memimpin sholat Isya sekitar jam 9 begitu, sholat Isya, dia imamnya di depan dan kami sekeluarga dan tamu di belakang. Tiba-tiba waktu dia lagi memimpin dan Allahu Akbar, sujud itu dapat serangan jantung di atas sajadah itu, dengan kata-kata Allahu Akbar, dia menghembuskan nafas terakhir. Nah waktu itu terjadi, anak-anaknya pada lari ke asrama di mana Pak Harto, bukan mencari Pak Harto, cari Dokter Irsan. Irsan itu ada dokter tentara. Saya tidak tahu apa dia kolonel atau letnan kolonel, saya tidak tahu. Tapi dokter tentara. Cari dokter kan. Dokternya datang, ya tentunya ikut yang lain juga kan. Termasuk Pak Harto ikut. Pak Harto itu waktu itu berusia 28 tahun. Saya usia 13 tahun. Waktu itu Dokter Ihsan datang, terus sudah terlambat. Ayah saya udah menghembuskan nafas akhirnya. Dia bisa ditolong lagi. Dan Pak Harto itu orang yang tenang. Dan ya punya leadership. Dan waktu itu terjadi, saya lihat sendiri bagaimana Pak Harto itu menutup mata ayah saya. Dan di hadapan kita semua, ibu saya yang sedang mengandung 7-8 bulan, Temi, adik kandung saya yang terkecil, itu jerit-jerit dan memegang jenazah ayah saya dan bersumpah bahwa dia katakan bahwa saya akan menjadikan anak-anakmu semua yang dari tertua sampai dalam kandungan ini menjadi manusia-manusia yang berguna bagi agama dan bangsa dengan tangan dan keringat saya sendiri. Pergilah kamu dengan tenang. Saya akan melanjutkan perjuangan. Itu dilihat oleh semua, termasuk Pak Harto sendiri melihatnya. Jadi mulai di situ hubungan dengan Pak Harto sudah ada. Ditambah pula itu yang namanya Kapten Subono Mantovani adalah kompi komandan dari Brigade Garuda Mataram yang pakai baret merah, yang jaga Pak Harto, yang waktu itu letnan kolonel. Itu maksud intinya. Itu ayah kandungnya Adri Subono. Itu
yang suaminya, istrinya Subono itu ada kakak kandung saya yang tertua, Habibie nomor 1. Dan itu ibunya Adri. Itu rupanya Pak Bono itu, ya karena dia jaga di luar, rupanya dia main mata dengan kakak saya. Akhirnya adalah Pak Harto sebagai komandannya yang datang melamar, mendapat atas nama orang tuanya Subono Matufan melamar supaya kakak kandung saya itu menjadi istri dari Subono Matufani, mewakili orang tuanya. Yang waktu dia lamar itu, ayah saya masih hidup, belum dapat serangan jantung. Jadi tidak berkelebihan kalau dalam hal ini kayak besanan itu adalah ayah saya dengan Pak Harto, walaupun ayah saya lebih tua dari Pak Harto ya. Jadi belasan tahun lebih tua dari Pak Harto. Jadi karena terjadi Pak Bono itu tentunya dari sejak proklamasi 17 Agustus bersama dengan Pak Harto, dan dalam segala operasi, dan waktu Pak Harto menjadi Pak Harto pernah komandan divisi di Ponorogo, saya tidak tahu ya, karena saya tidak mengikuti, tapi tolong dicek atau itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Pak Bono itu selalu dalam satuannya Pak Harto. Dan ibu saya pernah meminta kepada Pak Harto dan Pak Gatot Subroto dan Pak Nasution, karena ada hubungan, bukan hubungan keluarga, kalian ada hubungan silaturahmi. Mereka mengenal ayah saya, dan itu meminta supaya Pak Bono itu diperkenankan untuk melanjutkan sekolahnya dalam hukum militer di Universitas Indonesia, Leteng pertama. Karena itu dia jadi SH, tapi spesial untuk hukum militer. Sama dengan Pak Darmono, ya, Pak Ali Said, almarhum Ali Said. Nah itu sama-sama satu Leteng itu. Pak Ismail Saleh. Jadi saya kenal mereka semua sejak itu dia sekolah dengan kakak ipar saya. Jadi itu zaman mulanya adalah di Klaperland, dan kaitannya di situ mulai Klaperland itu kaitannya dengan Pak Harto. Yang dua waktu ayah saya meninggal, dan sebelum ayah saya meninggal sering dia datang situ dengan perwira tinggi yang lain untuk berkonsultasi antara mereka. Rupanya mereka menentukan di rumahnya itu ayah saya yang mungkin dianggap paling aman, tidak akan digeledah oleh Andi Asis, dan memang tidak pernah dilaksanakan. Dan selain dari itu, ya itu satu hubungannya. Hubungan yang lain adalah bahwa besanan dengan Pak Harto karena anak buahnya Pak Harto melamar, ya toh, melalui Pak Harto untuk bisa diperkenalkan menikahi kakak saya tertua. Itu dua alasan saya rasa yang menyebabkan mengapa ada hubungan erat antara keluarga Habibie dengan keluarga Soeharto. Kalau dengan Pak Kawilarang, juga Pak Kosasi, ya toh, Pak Mukuginta, selesai Mission Impossible tidak ada hubungan kan? Tetapi kalau dengan Pak Harto, karena besanan, karena kakak ipar saya masih tetap dalam satuannya Pak Harto terus. Karena itu Pak Harto waktu saya mahasiswa di Jerman, dan beliau pernah saya rasa 2 kali ditugaskan untuk ke Jerman atau ke Eropa dalam rangka nggak tahu apa. Itu antara lain dia kunjungi saya, melihat nilai, karena dititipi oleh ibu saya bawa makanan, abon, apa saja, dan diajak makan saya. Jadi waktu itu beliau jenderal mungkin bintang 1, tapi dia nggak pakai itunya kan. Dia datang nilai saya kok.
Nilai bukan nilai di akun, dia tulis, dipanggil, dan saya diberitahu supaya datang ke Pak Harto. Dia lagi di Bonn waktu di kedutaan. Saya dari akun datang ke Bonn ketemu. Jadi hubungannya, tapi hubungan dengan keluarga Habibie ya memang lebih dekat dibanding dengan perwira-perwira tinggi yang semua jadi jenderal akhirnya, karena ada hubungan kultural yang berkelanjutan itu, sedangkan yang lain tidak kan. Waktu Pak Harto udah komandan umur 28 itu, saya umur 13 tahun, dia kan dalam berdialog dengan saya. Orang ya, dia berkonsultasi, bukan berdialog dengan ayah saya, itu jelas itu. Ya, tapi yang satu ya jelas, kesan saya mengenai Pak Harto itu, dia ada seorang Pak Harto, memang ganteng itu Pak Harto. Badannya bagus, wajahnya bagus. Ganteng dia. Kalau saya merasa dia yang paling ganteng dari perwira-perwira dulu. Hubungan saya dengan saudara-saudara waktu saya kecil sangat harmonis. Karena saya besarnya dari keluarga yang, maafkan, sangat-sangat beragama. Agama Islam. Lihat saja nama saya, Bakharuddin Yusuf Habibie. Bakharuddin itu sampai orang Arab itu sampai hari ini dia bilang, tahu kan nama Anda itu bagus sekali. Apa? Tahu apa artinya? Tahu, saya bilang gitu. Itu Bahar itu ada lautan. Din ada agama. Jadi Anda itu lautan agama. Jadi pemikiran intak itu, iman dan takwa. Gitu. Yusuf itu ya dari Nabi Yusuf. Ya, dia bilang itu Yusuf, Anda tahu sendiri nabinya bagaimana. Itu mungkin kehendak ayah kamu supaya kamu jadi orang yang bagus seperti Nabi Yusuf. Tapi yang lucunya nama keluargamu itu Habibie. Habibie itu di Arab tidak banyak namanya Habibie. Rupanya Habibie namanya diterjemah bahasa Indonesia adalah yang kusayang. Jadi kamu itu sangat bagus namanya. Dan mereka berkeyakinan bahwa nama itu mempengaruhi perilaku seseorang sejak lahirnya. Jadi itu juga saya dengar dari orang-orang Arab yang terpelajar.